Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Seorang anak berusia 9 tahun hilang terseret arus saat bermain di pinggir parit di kawasan Bengkong, Batu Ampar. Analisa pihak kepolisian menyebut jaringan memanfaatkan momentum pandemi untuk mengedarkan barang haramnya. Pengunjung mal di kota Tanjung Pinang wajib menjalankan prokes ketat dan wajib vaksin. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoliandini, inilah Yunus lengkapnya. Badan Pengusahaan Batam mengumumkan nama-nama perusahaan yang lolos sebagai peserta lelang spam Hulu dan Hilir Batam pada tahapan prakualifikasi. Panitia Lelang Kerjasama Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum Hulu Batam mengumumkan 3 perusahaan konsorsium yang lolos kualifikasi. Dalam daftar pendek yang diumumkan ini, PT ATB yang merupakan perusahaan pemegang konsesi, pengelolaan dan penyediaan air minum di Batam selama 25 tahun terakhir tak termasuk dalam daftar lolos prakualifikasi tersebut. Direktur Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar, mengaku tak mengetahui penyebab perusahaan tak lolos prakualifikasi. Ia mengatakan, jalur komunikasi tersebut telah disampaikan secara langsung antara pihak panitia ke peserta lelang. Terkait dengan kenapa ini PTA, PTB kok tidak masuk di daftar pendek, ya tidak masuk di daftar pendek itu, ini masih menjadi ranah dari panitia lelang dan para peserta. Seluruh peserta di-email oleh panitia lelang terkait dengan alasan kenapa mereka tidak masuk dalam daftar pendek. Jadi memang saya pun tidak melihat kita istilah kertas kerjanya. Saya pun belum melihat kertas kerjanya karena memang ini adalah komunikasi yang dijalankan oleh komunikasi yang terjadi antara panitia lelang dengan para pesertanya. Adapun ketiga perusahaan yang lolos yakni konsorsium PT Krakatau Tirta Industri, Perusahaan Umum Jasa Tirta II, PT Adaro Tirta Mandiri, PT Srifchem Indonesia. Kedua, PT Pamliones Jaya. Ketiga, konsorsium PT Moya Indonesia, PT PP Persero. Dendi mengatakan, ketiga perusahaan lolos prakualifikasi ini dinyatakan telah sesuai dengan dokumen kualifikasi. Sementara bagi peserta lelang yang berkeberatan atas pengumuman hasil prakualifikasi dapat menyampaikan sanggahan kepada Ketua Panitia Lelang yang dapat disampaikan selama 5 hari kerja dari masa awal pengumuman. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Pemirsa, Polres Tanjung Pinang akhirnya membuka penyekatan jalan yang meresahkan warga Kota Piring. Pembukaan akses jalan dilakukan untuk memberikan akses kepada masyarakat sekitar. Sekat jalan yang terpasang sejak penerapan PPKM darurat dan level 4 di Simpang Kota Piring akhirnya dibuka oleh kepolisian. Sekat jalan di simpang tersebut sempat mengundang protes warga Kota Piring dikarenakan warga Kota Piring tidak memiliki alternatif jalan lain selain menempuh rute berputar yang lebih jauh, sehingga dirasa memberatkan secara jarak, waktu, dan juga menambah biaya bahan bakar. Salah seorang anggota unit Satlantas Polres Tanjung Pinang, Bribka Mario mengatakan, Polres Tanjung Pinang melakukan sejumlah perubahan pada rekayasa lalu lintas di Simpang Kota Piring, kilometer 8, Tanjung Pinang, Jumat 13 Agustus 2021. Mario menjelaskan, pengendara roda 2 dari arah Kota Piring menuju Jalan DI Panjaitan kilometer 7 dapat langsung melewati jalur pada pembatasan yang sudah disediakan. Sementara pengendara mobil dapat berputar terlebih dahulu melalui Jalan WR Supratman. Selain itu, pihak kepolisian juga membuka penyekatan pada Jalan WR Supratman menuju Jalan DI Panjaitan kilometer 7. Terus U-turn baru lewat dari sini, karena yang dari U-turn sudah kami buka supaya bisa menuju arah Batu Enam. Petugas penjagaan pos penyekatan itu menambahkan,
Untuk masyarakat dari arah DI Panjaitan Bintan Center yang ingin ke Jalan WR Supratman dapat berputar terlebih dahulu di Jalan DI Panjaitan kilometer 7. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Meski Batam telah masuk dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, Wali Kota Batam Muhammad Rudi belum mengizinkan proses belajar tatap muka berlangsung. Wali Kota Batam Muhammad Rudi memastikan Kota Batam belum akan melangsungkan proses belajar mengajar secara tatap muka. Menurutnya, pembelajaran tatap muka sesuai surat edaran Inmendagri itu akan memberatkan para guru. Dan juga alasan utama ditundanya proses belajar mengajar tatap muka dikarenakan belum semua anak di Batam mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Bukan, tergantung daerah masing-masing. Apa yang ininya ya? Kalau 50 kita berikan, 50 tidak, atau 50 dibagi sekian shift, ini kan gurunya nggak siap juga. Maka belum kita berikan. Yang kedua, vaksin. Anak sekolah ini baru sekitar 40%, masih belum full. Ya, kita tunggu nanti vaksin sudah mencapai anak sekolah 100%, baru kita buka. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Pemirsa, seorang anak berusia 9 tahun terseret arus saat bermain di pinggir parit saat hujan lebat mengguyur kawasan Bengkong Batu Ampar pada Jumat 13 Agustus siang. Seorang anak berusia 9 tahun di Kota Batam, Kepulauan Riau, hanyut terbawa arus parit yang meluap. Alina, salah seorang teman bermain korban mengatakan, korban terjatuh saat mencuci kaki di pinggir parit bersama saudara laki-lakinya. Saat Fauzi terjatuh ke dalam arus air parit yang meluap disebabkan hujan, saudara lelaki korban sempat mencoba menolongnya. Namun arus yang kencang menggagalkan upaya saudaranya tersebut. Terus dia main cuci kaki gitu di paret. Terus kepleset ya. Terus kepleset. Udah kepegang abangnya tadi. Terus lepas gara-gara itu. Bang, air parit itu meluap tadi ya, besar kan? Iya besar. Besar ya dia. Sementara Jamal, tetangga korban mengatakan, usai sholat Jumat ia bersama beberapa warga masih berteduh di Masjid Bengkong Bengkel ketika saudara lelaki Fauzi berteriak meminta pertolongan. Sesudah itu dibawa banjir baru abangnya manggil sama kami. Masjid semua lagi dulu. Dengan hujan besar kan, sempat jalan, hujan besar, abangnya teriak, baru kami keluar dari masjid itu. Tapi sudah tidak terlihat. Tidak lihat lagi sama anak. Sekitar jam berapa tadi, Pak? Sekitar jam 1-an. Hingga menuju sore, sejumlah warga beserta tim Basarnas masih menyusuri parit tempat hanyutnya Fauzi. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Imigrasi merencanakan pembukaan pelayanan tempat pemeriksaan imigrasi Pulau Nirup yang merupakan salah satu kawasan wisata di Kota Batam, Kepulauan Riau. Tempat wisata andalan Kota Batam Pulau Nirup siap beroperasi setelah Ditjen Imigrasi menyelesaikan tempat pemeriksaan imigrasi TPI pada akhir 2021 ini. Pulau Nirup sebagai destinasi pariwisata skala internasional memiliki fasilitas resort dan villa mewah berbintang 5. Sehingga pembangunan TPI di Pulau Nirup merupakan peningkatan fasilitas bagi wisatawan mancanegara. Dikarenakan keberadaan TPI mempersingkat jarak, sehingga kapal maupun orang asing dapat langsung berkunjung ke lokasi wisata tanpa harus singgah ke pelabuhan internasional lain. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kepulauan Riau, Fris Sumolang, pada Kamis 12 Agustus mengatakan, jarak antara Pulau Nirup ke Marina Bay, Singapura dapat ditempuh hanya dengan 15 menit perjalanan menggunakan kapal feri. Ada permohonan dari perusahaan ya yang mempertimbangkan bahwa kalau dari Singapura lebih dekat, kemudian ketika kalau orang asing mungkin ke Harbor Bay, ke Sekupang, kemudian baru ke sini kan jarak ya, katakannya memutar kan. Nah, tapi ini bisa langsung dari Singapura. Nah, fasilitas-fasilitas ini yang kita berikan untuk dorongan supaya pihak swasta juga berkembang ya, dan juga menimbulkan multiplier efek bagi masyarakat di sekitar. Untuk tempat pemeriksaan imigrasinya sih sama, cuma dari pengelola sendiri ini diproyeksikan hanya untuk kapal-kapal yang itu kapal-kapal pesiar, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk masyarakat yang tidak memiliki kapalnya atau wisatawan asing yang lain.
Kawasan wisata Pulau Nirup yang berada di atas lahan 15 hektar direncanakan beroperasi pada pertengahan 2022 dan diharapkan dapat melahirkan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Peredaran narkoba di masa pandemi bukannya mengalami penurunan, tapi malah menunjukkan kenaikan. Bahkan analisa dari polisi menyebut jaringan memanfaatkan momentum pandemi untuk mengedarkan barang haramnya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan memusnahkan barang bukti narkotika berupa 667 gram sabu-sabu dan 607 butir pil ekstasi hasil pengungkapan selama 2 bulan terakhir. Menurut Kasubit 1 Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan AKBP Melki Barata, selama pandemi COVID-19, tren peredaran narkoba justru mengalami kenaikan dari sebelumnya. Hasil analisa dan evaluasi polisi, ada kenaikan sekitar 5% dari kondisi normal. Bahkan jaringan cenderung memanfaatkan momentum pandemi untuk mengedarkan barang haramnya ke Kalimantan Selatan. Jadi dari hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Narkotika, selama pandemi ini bukan terjadi penurunan, malah terjadi kenaikan daripada peredaran gelap narkotika. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. 2 mal besar di Tanjung Pinang mulai beroperasi normal di masa PPKM level 3 ini. Namun terdapat kebijakan protokol kesehatan yang wajib diterapkan pengelola dan juga pengunjung. Jam operasional Mall Ramayana Tanjung Pinang dan Tanjung Pinang City Center mulai beroperasi normal. Hal itu dikarenakan Tanjung Pinang masuk dalam wilayah penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3. Store Manager Ramayana Tanjung Pinang, Ardi Ahmad mengatakan, sejak Pemkot Tanjung Pinang memberlakukan PPKM level 3, pihaknya mulai melakukan sejumlah penyesuaian. Ia menilai hal itu sesuai dengan ketetapan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri yang memperbolehkan mal untuk tetap buka dengan sejumlah pembatasan. Ardi menambahkan, dalam minggu pertama, Ramayana akan mulai buka sejak pukul 12 siang. Kemudian pada pekan depan, Ramayana akan buka seperti biasa, yakni sejak pukul 10 pagi hingga 8 malam. Jadi dengan penerapan PPKM level 4 yang turun jadi level 3, alhamdulillah untuk saat ini di Ramayana Tanjung Pinang sudah diizinkan untuk buka mal secara keseluruhan. Jadi di PPKM level 4 kemarin hanya supermarket saja, tapi sekarang kita juga sudah buka secara keseluruhan, baik dari segi fashion maupun tenan-tenan yang ada di dalam. Selain itu, mulai pekan depan, Ramayana Tanjung Pinang juga akan menerapkan regulasi wajib vaksin. Setiap pengunjung yang masuk wilayah menunjukkan sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama. Untuk scan ya, jadi kita hanya minta untuk ditunjukkan kartu vaksinnya, dosis 1 maupun dosis 2. Kalau belum vaksin, untuk saat ini kita masih kasih kelonggaran untuk berbelanja di Ramayana Tanjung Pinang. Berarti himbauan dulu Bang ya? Iya. Untuk 1 minggu ini kita masih proses sosialisasi aja. Sementara di TCC, mal besar ini juga mulai beroperasi seperti biasa, namun aturan wajib vaksin belum diterapkan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Pemirsa, menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-76, komunitas Selam Kolaka Utara mengibarkan bendera merah putih di bawah laut Tanjung Tobaku, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di Kolaka Utara, Kendari, 7 penyelam mengibarkan sang saka merah putih di kedalaman 24 meter di bawah laut. Kegiatan ini sekaligus mempromosikan Tanjung Tobaku sebagai salah satu destinasi wisata bawah laut di Kabupaten Kolaka Utara. Sehari sebelum mengibarkan bendera Indonesia di bawah laut, para penyelam juga telah menurunkan apartemen ikan sebagai bentuk pelestarian biota laut. Kita kibarkan bendera di apartemen ikan yang baru saja kita turunkan kemarin. Kami dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Kendari mendapatkan hibah Ristek Dikti untuk menjadikan apartemen ikan sebagai objek wisata. Nah, apartemen ikan sudah kita turunkan kemarin. Kita launching hari ini penggunaan apartemen ikan itu untuk objek wisata. Salah satunya adalah memanfaatkan momentum HUT RI ini. Ia juga menambahkan, pengibaran bendera merah putih di bawah laut
dapat menjadi pengingat untuk seluruh masyarakat agar dapat bersama-sama menjaga kelestarian ekosistem laut di Tanjung Tobaku, Kolaka Utara. Dari Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemerintah Cina mulai membangun sebuah kota masa depan di wilayah Xiangken yang berjarak 100 km dari kota Beijing. Kota masa depan yang disebut-sebut sebagai model perumahan untuk rakyat Cina di masa depan diproyeksikan menjadi pusat ekonomi nasional, pendidikan, dan litbang berteknologi tinggi. Proyek perumahan bergengsi tersebut mulai dibangun sejak April 2021 di atas tanah seluas 100 km persegi atau 10.000 hektar. Dan secara bertahap tumbuh menjadi 2.000 km persegi atau 200.000 hektar persegi yang secara signifikan lebih besar dari Inggris Raya. Lokasi Xiong'an dipilih untuk membentuk segitiga sama sisi yang hampir sempurna dengan Beijing dan Tianjin, tetapi lokasinya cukup jauh dari keduanya. Xiong'an telah dirancang untuk menjadi sebuah zona inovasi, kota digital yang diselaraskan dengan konsep kota fisik, serta area yang layak huni dan ramah bisnis. Rencananya, kota masa depan Xiong'an akan dikembangkan menjadi kota modern yang hijau dan layak huni pada 2035 mendatang. Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.